Berapa hari di rumah kita bikin roti, dan cara buat roti yang menurut saya simple ya sih. Oke. Untuk orang yang tidak punya alat mixer, orang yang sibuk pun masih bisa bikin roti dengan cara sistem autolysis. Sistem autolysis itu tidak perlu mixer, tidak perlu diulek terlalu lama, hanya memang butuh waktu paling sedikit 4 jam, 6 jam, 8 jam. Lebih lama dia didiamkan, lebih hasilnya lebih bagus. Nanti kita lihat cara buatnya. Oke. Di sini saya bikin 1 kilo. Kemarin selama 2 hari berturut-turut saya coba praktekan, dan saya rasa itu berhasil, sangat-sangat berhasil, karena memang rotinya benar-benar empuk tanpa mixer. Dan sekarang saya akan bikin dalam jumlah yang agak besar, 1 kilo. Kemarin cuma 500 dan semuanya suka, anak-anak suka, dan ada juga yang sudah saya lagi proofing, tinggal saya bakar. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya bikin roti tanpa mixer. Ini 1 kilo terigu, terus saya pakai 200 gram gula pasir untuk roti manis. Kalau roti yang enggak manis bisa 100 gram untuk 1 kilo. Terus ini 4 butir telur, dan cuma saya gunakan 2 kuning dan 2 telur utuh, jadi 4. Jadi yang 2 itu hanya kuningnya doang. Terus yang ini untuk 1 kilo 500, saya timbang ya, bukan pakai mil. Ini 500 gram susu cair. Terus tapi saya gunakan 450 gram, dan 50 gramnya saya gunakan susu kental manis. Terus saya campur di sini jadi satu. Harusnya gulanya juga saya masukin sini, cuma tadi lupa. Jadi udah saya campur di sini gulanya 200 gram, dan kita akan lihat cara untuk bikin rotinya. Oke, saya campurkan ini susunya. Jangan dicampur semua dulu, sedikit-sedikit dulu. Nanti kita lihat kalau kita butuh, takutnya terlalu lembek, jadi bertahap aja kita, karena telur kan sudah cukup berair juga. Jadi ini kita masukin sama-sama, terus kita aduk. Saya pakai sendok kayu karena kalau pakai spatula dengan ukuran sekilo agak berat ya. Kita campur semuanya sampai tercampur rata. Oke, ini saya sekarang pakai tangan. Good job, Icu. Jadi tadi 500 gram susu, masih ada sisa sedikit. Jadi kalau dicampur jangan campur satu kali, susunya jangan ditaruh satu kali. Maksudnya taruh sedikit-sedikit supaya gitu. Oke, ini hanya sampai sebegini aja nih. Hanya sampai dia tercampur seperti ini. Jadi tadi itu terigu, gula, telur. Jadi enggak pakai enggak pakai pelembut roti. Campur seperti ini, terus didiamkan minimal dia 6 jam, maksimalnya selama mungkin. Kalau saya kayak kemarin saya bikin dari jam begini, besok paginya jam 8 kayak tadi itu. Kemarin kan saya bikin 500 gram. Saya diamkan dari waktu sekarang ini, terus baru saya ambil tadi jam 7, dan saya kasih ragi, mentega, dan sedikit garam. Oke, ini adonannya sudah siap, tinggal saya tutup. Dan tutupnya itu harus pakai
kayak ini. Jadi tutupnya pertama harus di dalam ini. Karena apa? Supaya dia tidak berkulit nantinya. Karena pengalaman dari kemarin-kemarin, ketika cuma tutup di atasnya doang, dia akhirnya yang di atasnya ini itu jadi keras. Jadi agak susah. Jadi harus diambil dulu, baru dicampur dengan mentega dan ragi. Tapi kalau ditutup begini dulu, ini soft sampai besok. Dan ini saya tutup. Ini ada penutupnya. Ini saya diamkan ini sampai besok pagi. Nanti kita lihat akan seperti apa adonannya. Tapi saya juga sudah ada yang sudah tinggal siap dibakar. Ya, ini saya bikin kemarin jam segini, dan baru tadi pagi saya bulat-bulat, terus isi coklat di dalam, tinggal proofing dan tunggu dia naik sebentar lagi baru kita bake. Kemarin itu saya bikin yang saya taruh di sini itu jadinya tinggi sekali, tapi kalau untuk segini itu 250 gram tuh hanya untuk satu isian ini doang, karena ini cukup besar loyangnya. Dan ada beberapa yang saya bikin, ini masih ada sisa seperti yang saya bikin kemarin, tapi tinggal ini. Dan ternyata berhasil, dan saya harap ini juga berhasil nanti supaya kita lihat. Terus ini bagus banget untuk orang yang maksudnya tidak punya alat mixer tapi pengen bikin roti, terus hasilnya sama seperti yang di bakery ya, seperti ini sistem autolysis. Jadi dia itu tanpa kita ulen terlalu lama, tanpa kita mixer, dia jadi sendiri. Jadi glutennya itu terbentuk sendiri dengan kita diamin selama mungkin. Tapi kalau ada yang pengen 4 jam, terus 6 jam, 8 jam, bisa sih 5 jam. Yang penting kita lihat ketika kita buka dan kita coba dia beginikan, kan biasanya kita bikin roti itu lihat elastis adonannya, dia nggak gampang sobek, berarti itu udah jadi. Tapi yang saya dari pengalaman saya kemarin lebih lama dia lebih baik, lebih bagus. Jadi saya selalu pakai, maksudnya bikin sekarang, besok baru saya lanjutkan. Jadi sisa adonan untuk kita besok nanti campurkan itu tinggal mentega, ragi, sama garam. Cuma itu. Jadi ketika kita masukin mentega, ragi, dan garam, kita masih proofing lagi sekitar 1 atau 2 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat. Tergantung suhu ruangan sih sebenarnya, karena di sini musim dingin, jadi agak raginya bekerja agak lama. Jadi saya butuh waktu sekitar 2 jam untuk proofing setelah saya taruh ragi, mentega, dan garam. Tapi kalau mungkin udara yang cuacanya panas kayak di Indonesia, 1 jam kayaknya udah cukup. Dan kita lihat nanti hasil besoknya ini seperti apa, dan hasil yang tadi nanti setelah saya bake. Oke, ini akan saya bake. Nanti kita lihat hasilnya. Kemarin 500 gram dan hasilnya jadi 2 ini. Semuanya saya isi coklat, dan sebelum kita masukin oven kita olesi ini cairan susu cair sama kuning telur. Terus setelah dia keluar dari oven, nanti kita kasih ini campuran butter sama susu kental manis. Tapi yang pertama kita taruh ini dulu.
atasnya kita kasih ini topping ini apa, coklat chips. Ini udah siap seperti ini. Dan isiannya kita bisa suka-suka aja ya. Ini saya pakai coklat batangan. Yang kalau di sini saya belinya yang seperti ini, almond coklat. Jadi saya potong-potong terus masukin di dalam. Bisa juga isian keju, kacang, terserah. Dan pastikan untuk oven udah dipanaskan, dan setelah panas, kita panas maksudnya sampai benar-benar panas baru kita masukin. Dan tergantung oven masing-masing untuk apa suhunya. Kalau saya selalu pakai di api sedang, terus taruh di rak yang di bukan tengah sini, agak ke bawah sedikit, dan dengan api yang tidak terlalu besar supaya matangnya sama-sama. Oke, kita lihat nanti matang. Kita angkat, masak kasih. Oke, dah. Jadi rotinya sudah jadi, dan kita akan olesi ini butter dengan susu kental manis. Ya. Cantik sekali hasilnya. Dan ini hasil dari kemarin saya bikin jam 11 pagi, terus saya diamkan 1 malam, jam 7 pagi baru saya lanjutkan kembali. Dan ini hasilnya lumayan bagus, bukan lumayan sih, ini sudah bagus. Dan kita coba lembutnya seperti apa. Saya akan coba ambil satu. Ini masih panas ya. Bisa lihat ini hasilnya. Ini lembut sekali. Benar-benar berhasil. Dan nanti kita akan lihat yang tadi kita bikin besok akan jadi seperti apa. Kita lihat nanti besok. Ini benar-benar tanpa mixer, tanpa ulen, tanpa capek. Cuma memang perlu waktu untuk menunggu karena prosesnya. Jadi ya yang penting sabar saja, dan hasilnya benar-benar luar biasa. Benar-benar lembut. Oke, nanti kita lihat yang adonan yang satu nanti jadinya seperti apa.